Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, topik kita pada kali ini seperti biasa mengenai tentang sepak bola yang berada di Indonesia. Saya masih lagi terkesan guys apabila saya lihat kemenangan ke atas Vietnam baru-baru ini, timnas Indonesia 2 kemenangan, dan ini memberikan satu harapan dan juga potensi apabila Indonesia ya sekiranya dapat memberikan persembahan yang terbaik ketika nanti bulan Juni 2024 akan ketemu dengan negara Irak dan juga negara Filipina. Pasti Indonesia akan lolos untuk putaran yang ketiga bagi piala kelayakan piala kualifikasi Piala Dunia 2026. Sama-sama kita doakan guys ya. Oke guys, jadi kali ini guys saya ingin melihat juga yaitu tentang reaksi gila keturunan yaitu Indonesia. Van Persie ketika tahu Indonesia dihuni 10 pemain keturunan Belanda. Apa yang kita dapat tahu pada saat kali ini guys adalah timnas Indonesia, pemain-pemainnya tuh apabila kita lihat banyaknya pemain naturalisasi itu daripada Eropa ya guys ya, dari Belanda dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu juga keputusan dan juga perancangan ya daripada PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir dan juga kepimpinan di dalam PSSI tersebut. Ia memberikan satu signal bahwa apabila bertambahnya pemain naturalisasi ini adalah bagi meningkatkan dan juga ingin merubah pembangunan sepak bola yang berada di Indonesia. Bagi saya tidak ada masalah juga. Yang paling penting adalah mereka ini adalah pemain yang akan terus membela timnas Indonesia dengan seikhlas hati ya. Dan mereka ini juga adalah mempunyai keturunan ataupun darah Indonesia. Sama ada keturunan itu daripada kakeknya, neneknya, ibu bapak dan sebagainya. Yang paling penting adalah mereka akan terus membela timnas Indonesia. Jadi apapun guys, kita akan lihat bagaimana pula reaksi gila keturunan Indonesia Van Persie ini ya apabila dia melihat Indonesia dihuni 10 pemain keturunan Belanda. Jadi guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. The Indonesian national team is extraordinary. As a descendant of Indonesia, I was quite surprised to see the kaget melihat perkembangan timnas yang dipenuhi pemain dari Belanda. With a lot of players from the Netherlands. Of course they Tentu saja mereka akan memberikan kejutan. Oh ya? Ya, terobosan naturalisasi pemain keturunan yang terus gencar dilakukan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Sukses menggait banyak para pemain keturunan top di level dunia. Sejauh ini, beberapa kali Sintayong memanggil para pemain ke timnas, di mana sebagian dari jumlah tersebut berisikan para pemain berdarah keturunan yang tentu meniti karir di persepak bolaan Eropa. Bahkan tak kaleng-kaleng, pemain keturunan yang diincar Sintayong adalah pemain top dunia. Bisa dikatakan cuma di era Sintayong, timnas Indonesia berisikan hampir full pemain keturunan. Tak segan banyak dari pecinta sepak bola Asia menyebut Indonesia akan meniru timnas Maroko seperti di Piala Dunia Qatar 2022 lalu. Di mana timnas Maroko berhasil mendongkrak hingga mampu mencapai semifinal untuk pertama kalinya menggunakan full pemain keturunan Maroko. Jelas banyaknya pemain keturunan yang masuk dalam barisan pasukan merah putih membuat legenda timnas Belanda Robin van Persie kaget. Bagaimana Van Persie tidak terkejut, para pemain yang diincar Sintayong adalah ex-timnas Belanda. Bahkan ada yang sampai masih berseragam timnas oranye. Hingga mereka pun bersedia sepenuh hati membela merah putih di kancah internasional. Van Persie ya, terkejut karena 10 pemain timnas itu dari Belanda. Jelas saja, pemain yang menghabiskan sebagian besar karir sepak bolanya di Liga Premier Inggris tersebut merasa kaget. Namun meski keheranan terhadap pemain timnas Belanda yang membela timnas Indonesia, Van Persie pun merasa sadar diri bahwa ia juga adalah keturunan Indonesia. Ia pun tetap optimis dan mendukung dengan pencapaian skuad Garuda di pentas yang lebih tinggi lagi. Saya sebagai keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberi kejutan, ujar sang legenda top timnas Belanda tersebut. Ya, seperti kita tahu, mantan pemain Arsenal dan Manchester United yang satu ini memiliki darah keturunan Indonesia. Diketahui, nenek Van Persie merupakan orang Surabaya. Van Persie merupakan salah satu penyerang terbaik di masanya dan terkenal memiliki teknik dan kontrol bola yang luar biasa. Sebagai mantan pemain profesional berkelas dunia, optimisme yang terlontar dari seorang Robin Van Persie ini menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai mantan pelaku dalam dunia persepak bolaan, Van Persie pasti tak akan asal berkomentar karena dirinya
pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain top. Ya, sehingga sedikit banyak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi nanti ketika timnas Indonesia dipenuhi pemain keturunan dari Belanda. Van Persie memprediksi dengan skuad timnas saat ini, ditambah banyaknya pemain keturunan Belanda, ia menyebutkan Indonesia pasti mampu lolos sebagai kontestan Piala Dunia di era Sintayong. Itu prediksi Van Persie ya guys? Ya, bisa dilihat banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia di era Sintayong saat ini. Sebut saja Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandiwal, Saine Patinama, Mark Klok, Justin Hubner, Jai Ijes, dan yang masih dalam proses naturalisasi, diantaranya Tom Haye, Nathan Joaon, hingga kiper Martin Pais. Total ada 10 pemain berdarah Belanda di tubuh timnas Indonesia di era Sintayong. Sungguh 10. Mengerikan bukan? Tentu level Indonesia pun bukan AFF lagi, namun di kancah Asia. 10 pemain ya. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch Indonesian guy, and I'm playing right now for Venezia in Italy, Serie B, second division of Italy. Welcome, Jay. So I was playing in Holland at Rodriguez and FC Eindhoven. Wow. Ya, kiper asal Belanda Martin Pais terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota EXO PSSI Arya Sinulinga. Kepada awak media, Arya mengakui bahwa situasi Pais untuk membela timnas Indonesia sangat sulit. Ini karena Pais rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Martin Pais dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Pais sudah berusia 21 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Nah, adapun Pais kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana karena pada usia 21 tahun, Pais ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA Belanda, ucap Arya. Oh, pernah ya? Namun meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Pais agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses agar Pais hingga terlebih dahulu mendapat status warga negara Indonesia atau WNI. Antara orang yang paling penting juga ya, Martin Pais, kiper utama. Jadi untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan dengan syarat Pais harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Ya, Arya berharap situasi ini tidak memberatkan untuk Pais dan timnas Indonesia. Tentu saja, proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Iya, benar. Mudah-mudahan dapat direalisasikan ya. Martin Pais, kiper utama FC Dallas dari Amerika Serikat. Supporter Indonesia, guys. Luar biasa. Sintayong, Maklok. Padu, keren. Ya, Stadion Gelora Bung Karno adalah stadion paling menakutkan bagi lawan-lawan Indonesia. Suara gemuruh ribuan supporter Indonesia akan membuat semua lawan merinding. Saya setuju tuh. Merinding ya. Saya setuju tuh. Jelas, media Vietnam menilai pelatih Philippe Troussier bakal mendapat tekanan besar saat melawan timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Vietnam pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Dipastikan ribuan supporter Indonesia akan memenuhi Stadion GBK saat laga melawan Vietnam nanti. Jelas, media Vietnam menilai skuad arahan Troussier bakal mendapat kesulitan dan tekanan besar ketika harus bermain di hadapan puluhan ribu supporter tuan rumah. Gelora Bung Karno merupakan stadion terkenal dan memiliki salah satu kapasitas terbesar di Asia dengan 77.000 kursi. Yang perlu diperhatikan adalah efek suara yang mengerikan di dalam stadion. Itu benar, ujar media Vietnam.
Suara efek ya guys, 77.000 Media kursi. Vietnam itu menyebut teriakan yel-yel supporter Indonesia membuat lawan merinding ketika menghadapi Indonesia. Dengan antusiasme supporter tuan rumah, efek suara yang ada di GBK mampu memberikan tekanan yang besar dan membuat jera semua lawan yang berlaga di sana, ujar media Vietnam. Ya, sementara itu Vietnam sebenarnya punya catatan bagus saat masih dipimpin pelatih Park Hang-seo. Mereka tak pernah kalah saat menghadapi Indonesia, termasuk saat bermain di GBK. Golden Star bahkan mampu menahan imbang Indonesia 0-0 pada laga terakhirnya di Stadion GBK pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 lalu. Namun kini, sejak ditangani pelatih baru, skuad Vietnam mengalami ketidakkeseimbangan. Sejak dilatih di bawah asuhan Philippe Rosier, Vietnam belum pernah menang melawan Indonesia. Bahkan Vietnam arahan Rosier dipaksa menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Vietnam tentu bertekad membalas kekalahan tersebut. Namun Indonesia di bawah kendali Sintayong juga sedang menanjak usai lolos babak ke-16 besar Piala Asia 2023. Ya, pasukan Garuda makin percaya diri memeragakan permainan menyerang saat menghadapi tim-tim top Asia. Itu buktikan saat melawan Irak, Jepang, dan Australia. Meski kalah, Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit dan menghasilkan sederet peluang emas. Selain itu, penampilan di depan publik sendiri tentu akan jadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk merebut kemenangan perdana demi menjaga asa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video yaitu mengenai tentang pemain keturunan Indonesia Van Persie. Sangat terkejut karena ia mendapat tahu ada 10 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Ya, ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa ya guys ya, karena apa yang kita dapat saksikan ya saat ini PSSI dan juga Coach Sintayong, di era Coach Sintayong mempunyai ramai pemain keturunan, pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia. Jadi ini akan lebih menambahkan kekuatan timnas itu. Nah, ia bisa memberikan satu kejayaan dan juga menghasilkan keputusan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Tengoklah guys ya, baru-baru ini pasukan timnas Indonesia berjaya mengalahkan ya Vietnam di tempat sendiri di BGBK dengan 1-0 dan juga di Stadion My Tin di Hanoi ya di Vietnam. Kandang sendiri Vietnam itu guys ya dengan 3-0, jumlah jaringan yang bagi saya sangat-sangat besar. Dan apa yang saya dapat lihat juga, penantian selama lebih kurang 20 tahun akhirnya bisa menewaskan Vietnam di kandang sendiri mereka guys, yaitu di Vietnam. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa pencapaiannya untuk pasukan timnas Indonesia. Di era Coach Sintayong itu bagi saya ia sudah memberikan satu dampak yang perubahan yang sangat-sangat besar ya, dengan lagi Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sambil apa orang kata bisa bekerja sama, ia sudah tentulah pasti akan memberikan impak yang sangat-sangat besar untuk perubahan sepak bola yang berada di Indonesia. Tidak kira lagi mana-mana pun keturunan, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, pasti yang paling penting adalah mereka akan tetap membela timnas Indonesia. Karena yang paling penting adalah mereka, timnas Indonesia ini akan coba lagi guys, akan ada pencapaian targetnya ya, sasarannya untuk lolos putaran ketiga untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Pada Juni ini 2024 mereka akan ketemu dengan Irak dan juga negara Filipina. Saya percaya mungkin keputusan ini akan bagi saya akan memihak kepada Indonesia lagi. Saya yakin guys, saya yakin, dan insya Allah mudah-mudahan pasukan timnas Indonesia akan terus lolos. Tidak kira lah siapapun, pemain-pemain manapun keturunan Indonesia, sama ada beliau ini sudah lama sebagai seorang yang bekas top 10 ya, pemain top yang berada di era zaman-zaman dulu. Mereka adalah pemain yang mempunyai keturunan Indonesia. Tetapi kenapa mereka tidak pikir dari dulu sampai sekarang ya? Kenapa sekarang baru mereka pikir untuk apa ini orang kata melihat syarat atau penaturan ini boleh bisa saja membela ya timnas itu ataupun negara itu yang berasal daripada garis keturunan mereka itu sendiri, terutamanya adalah dari Indonesia. Jadi ini sesuatu hal yang bisa untuk dijadikan sebagai pelajaran juga, karena apabila kita mendapat satu tawaran dan sebagainya, pastilah kita akan lihat ini akan terus untuk kita membela ya, walaupun kita berasal
apa orang kata pemain keturunan yang mana jalur garis itu daripada kakek, nenek ataupun orang tua, tapi kita nih ada darah Indonesia. Jadi bila kita nih mempunyai darah Indonesia, ya pasti kita akan terus membela ya negara kita sendiri, ya negara yang kita berasal, negara asal guys. Seperti begitu. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Kalau saya sangat suka lihat reaksinya begini, karena iyalah walaupun 10-nya ada pemain dari pemain naturalisasi, tetapi ya bukanlah sesuatu yang menidakkan untuk pemain-pemain lokal ini. Bahkan ya bisa digabungkan, dan ini adalah gabungan yang bagi saya mantap sekali. Oke guys, itu saja. Insyaallah apa kalian beberapa info dan juga komentar ya, silakan tulis di ruangan kolom komentar ya, sekiranya ada beberapa info. Jadi itu saja, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.